ini ada hubungannya dengan UMKM. Wah, cocok nanti ini. misalnya ada UMKM yang kemudian butuh pendampingan modal, saya tinggal telepon pimpinan. Siap. Bahkan Mohon sebenarnya dimudahkan BPR gitu. Sentral Arta itu sudah mulai jalan Ibu. Dengan 3 tahun terakhir kami membantu membuat konten video promosi secara gratis. Oh, alhamdulillah. Jangan pernah meremehkan potensi yang ada di diri kita. Jangan pernah merasa insecure. Jangan pernah underestimate kepada kemampuan diri sendiri. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Karena gini, saya juga meyakini bahwa pendidikan itu menjadi salah satu pemutus rantai kemiskinan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BPR Sentral Arta. Kita ketemu lagi di segmen Sentral Arta Bertanya. Hari ini Riko akan membahas sedikit, kalau boleh tapi nanti banyak sih. Tapi kita bicara sedikit dulu bagaimana tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi, penuh perjuangan dan juga kisah-kisah yang luar biasa. Tentu saja mereka punya aksi nyata dan sangat berperan di dalam masyarakat. Hari ini saya merasa sangat terhormat dan agak deg-degan juga, tangannya sampai dingin ini. Karena kita kedatangan kehadiran sosok perempuan luar biasa, karena beliau bukan hanya aktif di dalam menjadi seorang pemimpin daerah, menjadi tokoh publik, tapi juga seorang aktivis, seorang ibu. Pokoknya banyak sekali. Nanti kita akan tanya apa saja aktivitas beliau. Dan beliau ini saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tegal untuk periode 2025 sampai 2030. Dan sudah Riko sampaikan tadi, beliau adalah seorang aktivis, pelayan publik, dan juga mengedepankan nilai-nilai yang keberpihakan kepada rakyat. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah untuk ibu kita, Ibu Tazkiyatul Mutmainah. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah bikhair, sehat dan bahagia. Bahagia. Iya. Terlihat Bu dari senyumnya. Oh iya. Ini adalah wajah-wajah orang sukses ini. Oh, Selalu amin ya senyum. Allah. Iya, karena kalau mau sukses harus bahagia dulu, Mas. Betul. Iya. Dimulai dari diri sendiri. Iya, bahagia itu harus diciptakan. Oh gitu. Iya. Oke, Jangan nunggu siap. bahagia, tapi kita harus mencari bahagia sendiri. Menciptakan Iya, bahagia menciptakan bahagia. sendiri. Oke. Ibu Tazkiyatul Mutmainah atau sering disapa oleh teman-teman adalah Mbak Iin ya. Boleh? Saya nyari di googling itu lebih terkenal dengan Mbak Iin. Oh iya, oke. Ini kenapa? Memang pembawaan supaya lebih dekat dengan masyarakat, tidak terlepas juga dari tugas-tugas sebelumnya, pernah menjadi anggota DPRD di tahun 2019 ya, sampai 2004 terus DPRD Provinsi Jateng. Sebelumnya di komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng atau KPID Jawa Tengah. Mengurusi media berarti? Iya, begitulah. Wah, gitu. Jadi panggilan itu memang dari panggilan kecil. Yeah. Jadi orang tua, karena namanya panjang, Tazkiyatul Mutmainah, kan nggak semua orang bisa melafalkan dengan mudah. Yeah. Jadi dicari panggilan yang singkat Iin gitu. Iya. Dan itu ternyata kebawa sampai sekarang. Mungkin orang juga males manggil Tazkiyatul Mutmainah gitu ya. Jadi udah Mbak Iin aja gitu. Kenapa dipanggil Mbak? Saya nggak tahu. Boleh dipanggil Bu juga sih, karena memang sudah ibu-ibu sebenarnya. Tapi masih sangat muda, jadi cocok sekali dengan harus semangat muda dong. Iya, betul sekali. Usia itu bilangan angka aja. Oh gitu. Yang penting semangatnya. Kalau saya baca Mbak Iin juga masih sebagai Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah. Iya, betul. Sampai dengan sekarang ya? Sampai dengan sekarang. Jadi ini periode kedua dari periode terakhir. Insya Allah 2 tahun lagi udah selesai. Oke. Jadi memang karena saya dari kecil sudah aktif, karena kebetulan orang tua juga di NU. Jadi dari kecil saya kepengurusan dari ranting, dari desa, kemudian ke kecamatan. Pernah jadi ketua cabang di Blora sana, karena saya kelahiran Blora. Kemudian ketua di provinsi. Itu ceritanya. Provinsi ya? Iya. Baik, untuk disclaimer dulu untuk penonton kita di Sentral Arta bertanya kenapa beliau Mbak ini menggunakan korpri ya. Saya menyesuaikan biru, saya cari yang biru. Dan kebetulan ini memang tayang di Hari Kartini, karena bulan April tanggal 21 identik dengan Hari Kartini ya. Oh, iya. Dan karena ini
kita jujur aja prosesnya typing ini ya. Kita rekaman tanggal 17. Jadi setiap tanggal 17 menggunakan baju korpri. Iya, tetap tanggal 17 dress code kita adalah harus pakai korpri. Jadi ya karena tappingnya hari ini tanggal 17 ya kita pakai korpri. Nah, berkaitan dengan itu kami dari BPR Sentral Arta mengucapkan terima kasih banyak Ibu atau Mbak In, karena saya tahu jadwal Ibu sangat padat dan disempatkan untuk hadir di sini nih, luar biasa untuk berbagi cerita. Saya juga berterima kasih sudah diundang karena undangan dari BPR Sentral Arta ini bagi saya juga penting untuk saya hadiri karena apalagi ketika bicara tentang perempuan. Karena memang saya udah dari kecil kemudian remaja memang sudah jadi aktivis gitu ya, baik di sekolah kemudian ketika sudah aktivitas di organisasi di luar sekolah itu memang lebih banyak ke perempuan. Jadi saya memang pikiran saya aktivis perempuan. Aktivis perempuan. Boleh diceritakan mungkin dari awal mungkin mulai jenjang pendidikan apa ketika terlibat di aktivis? Saya kelahiran Blora. Jawa Tengah. SD, SMP dan SMA saya habiskan di Blora. Dan ketika SMP saya sudah aktif di organisasi yang tadi saya sebutkan. Saya pernah jadi ketua IPPNU tingkat ranting atau tingkat desa. Oh, berarti dari awal paling bawah. Memang dari bawah. Ya, kemudian ketua kecamatan, kemudian ketua kabupaten, kemudian ketua provinsi. Akhirnya provinsi. Ya, waktu itu ketua provinsi IPPNU Jateng, PB ya. Terus kemudian beralih ke Fatayat dan berjenjang juga akhirnya sekarang menjadi ketua PB Fatayat NU Jawa Tengah. Tapi tidak hanya itu saja, saya juga aktif di beberapa organisasi perempuan di luar NU, di beberapa organisasi di organisasi profesi dan di beberapa ormas yang lain. Misalnya saya juga tercatat sebagai pengurus MUI Jawa Tengah, terus kemudian DMI, terus pernah juga menjadi pengurus FKUB Generasi Muda Jawa Tengah. Ya, jadi memang dari dulu senang berorganisasi. Jadi saya berorganisasi itu panggilan hati ya. Jadi selain mungkin untuk mengasah bagaimana kepedulian kita. Biasanya kalau apalagi organisasi pergerakan gitu ya. Saya juga waktu mahasiswa aktif juga di organisasi. Kemudian juga demonstran juga. Oh iya, pernah turun ke jalan? Oh pernah dong. Nggak takut cantik-cantik turun ke jalan gitu Mbak? Dulu nggak peduli gitu ya. Pokoknya yang penting, apalagi waktu itu era reformasi, saya kebetulan kuliah di Jogja kan. Jadi setelah SMA saya kuliah di Poltekkes Jogja. Oh sempat di Jogja juga? Iya. Di situ waktu itu era reformasi, apalagi karena memang saya aktif di organisasi gitu ya. Pernah di IPPNU Jogja, juga pernah di PMI. Jadi apalagi euforia reformasi waktu itu kan sangat kuat, apalagi untuk teman-teman pergerakan gitu. Jadi ikut turun ke jalan, kena gas air mata udah biasa. Kadang juga kena pukul aparat waktu itu, nggak apa-apa gitu. Jadi memang karena gini, ketika ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan dan itu kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran ya, kita harus ambil bagian itu, Mas. Dan kalaupun salah satu caranya adalah turun ke jalan gitu. Iya, karena memang vibes-nya kan beda ya dengan yang sekarang. Waktu itu kan memang kita udah nggak ada pilihan lain nih, ya kecuali reformasi itu. Gitu. Dan kebetulan saya background-nya juga pesantren. Jadi waktu di Blora saya ngajinya di pondok pesantren Khazinatul Ulum. Kemudian waktu kuliah saya juga tinggalnya di pesantren. Jadi oleh almarhum abah saya itu nggak boleh ngekos. Jadi harus di pesantren, boleh kuliah tapi harus di pesantren. Gitu. Berarti pagi kuliah, sore sampai malam gitu. Di pesantren, tidurnya juga di pesantren, di pesantren Al Munawwir Krapaya Yogyakarta. Kemudian selesai itu nikah, terus melanjutkan sekolah juga S2-nya di Undip dan minta doanya ini juga mau ngambil sekolah lagi. Untuk S3 ya? Iya, insya Allah semoga dimudahkan. Ya amin. Bu, kalau dilihat berarti karena memang dari awal banyak terjun ke dunia organisasi, aktivis pergerakan akhirnya mengasah Ibu untuk jiwanya lebih dekat ya, mendengar rakyat, langsung turun ke jalan, turun ke masyarakat sekarang mungkin ya. Dan saya dengar Ibu juga saat ini membidangi untuk pengentasan kemiskinan juga Ibu di Kota Tegal ya. Iya. Jadi begini, karena di organisasi itu kan
secara tidak langsung melatih kita ya untuk melihat secara real kehidupan di masyarakat itu seperti apa. Melatih keberpihakan kita kepada masyarakat, melatih untuk berjuang bersama-sama gitu. Melatih mengkomunikasikan apa sih yang dibutuhkan masyarakat dengan pemerintah. Waktu itu kan saya masih di luar sistem gitu. Nah, ini sedikit cerita aja kenapa kemudian akhirnya saya yang dari backgroundnya aktivis, yang dalam tanda kutip waktu itu dianggap anti pemerintah, tapi kemudian sekarang ke pemerintah karena ada kesadaran yang muncul bahwa ternyata produk kebijakan itu hasil produk kebijakan itu tergantung dari siapa yang pegang palu. Nah, maka kalau kita ingin mengubah, ya kita harus berbagi peran. Oke lah, ada yang di luar sistem, tapi di dalam sistem itu juga penting. Berarti harus di dalam gitu ya? Iya, jadi berbagi. Jadi itu juga melalui diskusi yang cukup panjang juga dengan keluarga, kemudian juga dengan teman-teman aktivis perempuan. Oke, silakan, kita siapa yang punya kesempatan untuk masuk di dalam sistem, ayo diambil. Tapi tentu ketika masuk di dalam ya juga harus tetap menjaga idealisme, menjaga tadi keberpihakan. Iya, karena ketika kita bicara tentang keberpihakan dan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya perempuan, ini merupakan salah satu kunci keberhasilan kita untuk kemudian pembangunan masyarakat gitu, dan juga kesejahteraan masyarakat. Berarti Kota Tegal ini beruntung sekali dapat ibu ini ya. Seorang ibu. Sebenarnya sama sih, saya juga beruntung ditugaskan di sini. Meskipun memang ini memang sesuatu yang buat saya cukup baru atau gimana? Iya, karena memang awalnya ya ini. Tadinya legislatif, sekarang eksekutif gitu. Beda ya Bu ya? Stylenya menjadi beda atau gimana? Ya beda, tapi saya itu tipe orang yang mudah bersyukur gitu ya. Jadi mau dimanapun saya mendapatkan tugas ya, di situ saya harus bersyukur, harus mencintai, pakai hati, kemudian menjalani dengan happy, dan kemudian mensyukuri, sehingga ketika kita happy di satu tempat, insya Allah kita akan lebih produktif gitu. Ya, dan itu diterapkan ya dalam. Iya, jadi awalnya ketika saya ditugaskan di Kota Tegal, saya berpikir nih, nanti bagaimana dengan anak-anak? Sempat Bu, kepikiran? Ya sempat, terus kemudian minta dengan pertimbangan dengan keluarga, terus udah nggak apa-apa, bismillah. Niatnya adalah untuk berjuang gitu ya, karena ketika masuk politik, saya niatkan ini didahului oleh kiai saya juga. Ketika saya meminta pertimbangan beliau, minta restunya, saya mau masuk ke politik gitu. Bismillah, semua itu tergantung niat. Kemudian yang kedua adalah politik itu adalah sebagai kendaraan. Jadi wasilah, sebagai alat perjuangan. Hanya alat gitu. Karena namanya juga alat atau kendaraan itu kan bisa lewat mana saja. Salah satu jalurnya adalah jalur politik. Dan akhirnya saya memilih ini dengan penuh kesadaran. Akhirnya saya masuk di dunia politik, mulai yang kemarin di DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekarang saya alhamdulillah bisa menjadi bagian dari masyarakat Kota Tegal. Ya, mendapat amanah ya Bu ya, untuk mengawal bersama dengan Mas Dedi ya. Iya, dengan Pak Dedi. Itu bagi saya juga sebuah anugerah bahwa saya akhirnya mendapatkan amanah di Kota Tegal, dan saya terima kasih untuk masyarakat Kota Tegal. Saya diterima dengan baik gitu, dan insya Allah saya akan berusaha melakukan yang terbaik tentu untuk kemajuan Kota Tegal dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal. Apalagi saya hari ini didaulat menjadi ketua tim penurunan angka stunting, kemiskinan. Oh, kemiskinan. Ya, jadi ya bismillah, nanti saya yakin dengan tim yang kuat ini nanti akan kita bisa bersama-sama. Hari ini Kota Tegal masuk dalam peringkat 10 besar. Iya. Untuk angka untuk angka kemiskinan yang cukup tinggi berarti. Iya, cukup tinggi kan? Iya kan? 35 kabupaten, kita 10 itu menurut kita harus mengubah mindset ya. 10 itu kan ada yang menganggap itu kecil, enggak. Justru itu masih harus dinaikkan ya. Target kami sih kita bisa paling tidak 5 besar gitu. Jangan semakin turun, berarti kan semakin miskin gitu. Tamanya itu kalau dibicarakan cukup menarik, berarti nanti terbuka untuk podcast lagi ya, Mbak? Oh boleh, tentu. Untuk bagaimana kita bareng-bareng membuat kesadaran atau membuka mindset masyarakat Kota Tegal ya. Pasti dong, karena begini ya, kita tuh bekerja nggak bisa sendirian Mas. Jadi salah satunya kenapa saya kemudian menerima undangan untuk podcast ini, meskipun mendadak banget.
Dan saya minta maaf tadi terlambat datang karena memang harus menyelesaikan dulu ya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bagi saya ini juga bagian dari bagaimana kita akan mengajak masyarakat gitu. Karena kita harus melibatkan semua pihak. Ya, alhamdulillah sih kita sudah berkomunikasi baik dengan pihak swasta juga yang nanti akan sama-sama mensupport untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Tegal. Dan kita juga punya banyak prioritas program. Tadi penurunan angka kemiskinan, kemudian stunting, kemudian pengendalian inflasi itu diantaranya. Apalagi di Kota Tegal ini yang menjadi tagline kami, Pak Dedi dan saya sebagai wali kota dan wakil wali kota, salah satunya adalah bagaimana Kota Tegal ini akan menjadi kota 1000 event dan kota 1000 UMKM. Wah. Dan kenapa saya menarik. datang ke PPR Sentral Arta? Ini ada hubungannya dengan UMKM. Wah, cocok Nanti ini. misalnya ada UMKM yang kemudian butuh pendampingan modal, saya tinggal telepon pimpinan. Siap. Bahkan Mohon sebenarnya dimudahkan PPR gitu. Sentral Arta itu sudah mulai jalan Ibu. Dengan 3 tahun terakhir kami membantu membuat konten video promosi secara gratis. Oh, alhamdulillah. Nah ini Terima mungkin nanti kasih. kita akan ngobrol lebih jauh ya Bu ya. Oke, Bagaimana siap. kita membangun ekosistem UMKM di Tegal ini semakin bagus. Iya, harus. Kemudian Iya. juga meningkatkan tentu saja taraf ekonomi ya, taraf Iya, hidup. betul. Oke. Ekonomi kemandirian. Kemandirian. Masyarakat. Sangat menarik ini. Iya. Belum ngobrol sampai tentang Kartini, tentang wanitanya udah dapat banyak ini. Oh, Tapi iya. kita break dulu nggak apa-apa Ibu? Oke, siap, Oke, ya. kita break dulu di Sentral Arta Bertanya. Tetap bersama dengan saya, Riko, dan juga Wakil Wali Kota Tegal, Bayin. Tetap di sini. Oke, masih di Sentral Arta Bertanya dan masih di channel YouTube PPR Sentral Arta, dan tamu kita alhamdulillah hari ini luar biasa. Ada beliau, Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Tazkiyatul Mutmainah atau Mbak Iin. Ya. Saya harus latihan dulu, Bu. Oh, kenapa? 3 hari. Kan biar lancar kata Ibu. Oh, iya. Udah, tapi Iya. mudah diucapkan. Oh, Ya, iya. Alhamdulillah. Mbak In, tadi Iya. sudah disampaikan memang begitu banyak agenda kegiatan. Sekarang bukan hanya sebagai ibu dari anak-anak atau hanya ngurus rumah satu rumah, tapi sekarang menjadi ibu dari seluruh warga Kota Tegal. Paling tidak bisa dikatakan Iya. seperti itu. Ini bagaimana Bu cara bagi biar yang di rumah juga nggak merasa ditinggalkan, atau rakyat juga secara perhatian juga tidak kurang, apalagi saya melihat di medsos Ibu di Instagram juga cukup aktif gitu lah untuk hadir menemui warga. Iya, jadi begini, kuncinya sebenarnya adalah komunikasi dan keterbukaan. Jadi kalau sekarang sih udah agak enak Mas, karena anak-anak udah gede-gede. Yang pertama udah kuliah, insya Allah tahun ini wisuda. Yang kedua semester 2. Yang ketiga SMA kelas 2, dan semua di pesantren. Jadi mungkin jadi secara intensitas pertemuan saya kalau misalnya hanya ketika mereka libur pesantren aja gitu ya. Tetapi memang dari kecil memang mereka sudah tahu ibunya itu aktivitasnya apa gitu. Jadi tadi komunikasi dan keterbukaan. Saya sudah sampaikan bahwa Mimi, panggil saya Mimi atau Umi gitu ya. Aktivitasnya seperti ini dan mereka sering saya libatkan. Jadi salah satu tips untuk ibu-ibu untuk agar anak-anak kita itu mengerti tentang kesibukan kita adalah melibatkan. Jadi anak-anak tahu, oh ini ibu saya itu pulangnya mungkin agak sore, itu karena ada kegiatan ini. Dan satu lagi, saya komunikasikan bahwa Umi itu melakukan seperti ini juga untuk masyarakat. Gitu.
Dan pentingnya bahwa kita tuh hidup tidak hanya cukup untuk diri kita sendiri dan keluarga, tetapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Bahwa Harunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama, kan begitu. Dan itu juga salah satu cara yang saya mengajari mereka untuk lebih empati, lebih peduli dengan masyarakat. Jadi bagi saya pengabdian atau dalam bahasa orang NU itu khidmah. Itu merupakan sebuah keharusan dalam tanda kutip. Hidup itu harus balance, Mas. Jadi salah satunya untuk dunia dan akhirat kan gitu. Nah, untuk aktivitas luar dan juga kemudian di dalam batin ini. Jadi kalau untuk aktivitas di luar itu kan untuk panggilan hati ya, panggilan jiwa gitu. Terus kemudian keterbukaan anak-anak tahu aktivitas apa. Dan dari dulu ketika suami saya masih hidup, dari awal itu juga sudah ada komunikasi gitu bahwa aktivitas istri saya itu ini. Bahkan sampai sekarang pun di saya sama anak-anak itu punya grup bersama yang setiap hari kita akan update aktivitas kita apa saja. Jadi meskipun kita LDR, jadi tetap terpantau gitu bahwa kita posisi hari ini lagi apa, kemudian aktivitas apa gitu. Dan itu juga bagi saya melibatkan anak dari kecil itu sebagai bentuk kaderisasi gitu, kaderisasi dari sejak dini gitu, bahwa mereka juga hidupnya juga jangan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bermanfaat untuk masyarakat. Karena begini, prinsipnya ini dari apa yang sudah saya alami selama ini dan beberapa testimoni teman-teman, ternyata orang semakin sibuk itu semakin pintar manage waktu. Gitu? Iya. Justru. Jadi begitu misalnya orang yang semula punya kesibukan 2. Tapi kemudian ditambah 3, berarti kan dia harus berpikir nih, harus memanage, harus ngatur. Oh ini biar bisa 3, ini masuk gak ganggu yang 2 gimana nih? Begitu juga yang lain gitu. Jadi insya Allah ya kita akan tahu porsinya. Tetapi memang keluarga itu prioritas. Saya dulu memang pengen menikah muda. Dari awal memang nikah gitu. Jadi umur 30 tahun sudah proses reproduksi sudah selesai. Jadi setelah itu karena saya pengen ketika anak-anak udah gede saya juga masih muda. Biar kayak kakak adik gitu. Ya, terus kemudian ini juga saya mulai aktivitas di luar itu setelah anak-anak melampaui masa golden age. Setelah anak-anak 5 tahun saya baru kemudian bekerja terikat di luar. Tapi ketika mereka masih di bawah 5 tahun, iya, saya mendampingi mereka, lebih banyak waktunya untuk mereka. Ketika mereka sudah mulai mandiri, sudah bisa dalam tanda kutip disambi gitu ya. Nah, saya mulai aktivitas untuk kemudian mulai ini saya harus apa, kemudian karir ke depan saya harus bagaimana gitu. Intinya semakin orang sibuk, dia akan semakin pintar memanage waktu. Coba aja. Orang ketika nggak ada kegiatan kerjaan, mereka malah bingung mau ngapain. Iya. Apalagi basicnya ibu adalah dulu aktivis gitu. Iya betul, dan saya ini kayaknya energi saya itu berlimpah gitu loh. Harus disalurkan. Iya, jadi saya itu harus sibuk gitu. Nggak bisa kalau misalnya nggak sibuk itu memang saya badannya malah pegel-pegel. Ini berarti tadi garis besarnya komunikasi dan keterbukaan. Komunikasi dan keterbukaan. Dan sekarang diuntungkan dengan teknologi ya. Dengan teknologi. Grup jadi WhatsApp ada grup ya keluarga mereka meskipun apalagi yang satu yang kecil itu kalau tingkat SMA ke bawah kan kalau di pesantren nggak boleh pegang HP. Oh iya. Iya, jadi anak-anak itu lulus SD sudah langsung masuk pesantren. Mulai SMP berarti? Iya, mulai SMP. Memang di keluarga kami seperti itu. Jadi sudah terbiasa. Apakah tradisi masuk organisasi juga ke anak-anak ibu ini? Enggak sih. Saya dari orang tua juga tidak kemudian kamu harus jadi enggak. Itu kayaknya sudah muncul dengan sendirinya gitu. Saya juga bilang ke anak-anak mau jadi apapun, mau masuk dimanapun ya itu pilihan kalian. Terserah kalian. Umi tidak akan kemudian memaksa, mengharuskan. Karena begini, yang menjalani hidup kan kalian. Tapi saya sampaikan apapun keputusan kalian hari ini akan menentukan masa depan kalian. Jadi ketika anak-anak diajak bicara seperti itu mereka akan bertanggung jawab, Mas. Berpikir, bertanggung jawab. Oh iya, pilihan saya ini. Gitu. Jadi saya selalu sampaikan dari ketika saya ditanya orang keinginan paling besar apa, saya jadi ibu yang baik. Jadi ketika karena itu saya sampaikan anak-anak, Umi itu tidak hanya ibu kalian, tapi Umi ini ada sahabat kalian. Kalau ada masalah boleh kok cerita. Bahkan ketika namanya juga remaja ya, mulai seneng lawan jenis boleh nggak apa-apa cerita. Gitu. Tapi kan justru karena
kalau terbuka seperti itu, mereka nanti itu akan terarah gitu. Jadi saya tahu anak-anak bagaimana. Bisa mantau, bisa mengarahkan. Mantau. Betul, Bahkan ya. saya pun HP saya, meskipun misalnya saya ada kuncinya, tapi anak-anak tahu passwordnya apa. Oke. Jadi anak-anak juga bisa mengakses HP saya bisa mengakses HP anak-anak. Sekarang Mas, zaman sekarang ya Allah, mendidik anak itu lebih berat dari masa-masa yang dulu. Dengan era digital kayak gini, anak-anak juga siapapun ya bisa mudah mengakses ya situs-situs apapun gitu. Nah, itu ya kedekatan, keterbukaan itu yang memang coba saya terapkan. Ya mudah-mudahan Allah memampukan saya menjadi ibu yang baik dan menjadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya. Saya menangkap ini komunikasi dan keterbukaan memang sangat penting ya rasanya. Nah, berhubungan dengan itu kita bicara soal Kartini, Mbak. Dulu Kartini perjuangannya jelas ya, karena di zaman itu kan wanita tidak mendapatkan kesempatan lebih banyak ya dikurung di rumah lah ya. Sebutannya Pak, dapur, sumur, kasur lah itu. Pokoknya wingking ya, konco wingking. Sebenarnya konco wingking atau konco wingking. Nah, kalau dengan sekarang kan ya tadi disinggung oleh Mbak In juga terbuka sekarang semuanya. Bagaimana wanita bisa mengakses apa saja, bisa melakukan apa saja yang mungkin sesuai dengan apa passionnya atau dengan keinginannya. Tentu dalam hal ini kita menggarisbawahi yang positif ya. Jadi, masih relevan nggak sih kita bicara Kartini sekarang? Relevan banget. Saya tuh tidak bisa membayangkan apakah perempuan hari ini bisa seperti ini. Saya bisa menjadi kemarin menjadi DPR, sekarang menjadi wakil wali kota kalau tidak ada Kartini. Bisa jadi mungkin akan muncul perempuan-perempuan atau tokoh-tokoh yang lain, tetapi tidak seperti Kartini. Jadi Kartini itu menurut saya kita tidak hanya bicara tentang emansipasi perempuan, tetapi dia sosok pembawa perubahan gerakan sosial. Jadi sosok pembawa perubahan gerakan sosial. Dan yang visioner. Bayangkan Mas, pemirsa semuanya. Waktu itu. Zaman itu nggak ada HP. Betul. Komunikasi, transportasi begitu susah. Ya. Tapi dan akses informasi kan sangat susah. Nggak ada TV, nggak ada radio, waktu itu juga belum masih ada. Masih sangat jarang. Jadi orang mungkin akan mengakses informasi kan susah. Tapi Kartini dengan segala keterbatasannya sangat-sangat terbatas, dia bisa membuat tulisan yang begitu tajam dan menyentuh. Ya, itu sangat mengubah dunia menurut saya. Mungkin teman-teman bisa baca tulisan-tulisan Kartini gitu ya. Yang bersurat dengan sahabatnya itu yang ada di Belanda gitu. Dan pasti surat itu kan lama. Kalau sekarang kan WA pada saat itu juga langsung bisa berbalas sampai ya betul. Dan kalimat-kalimatnya itu sangat tajam dan menyentuh. Ini loh yang menurut saya itu membawa perubahan gerakan sosial tadi. Jadi ini sangat menginspirasi bagi semua perempuan bahwa kita tuh harus ambil bagian. Kartini saja yang waktu itu sangat terbatas, dia bisa melakukan banyak hal. Dia putri seorang bupati, tapi beliau priayi, tapi beliau itu merangkul semua masyarakat ke bawah. Kalau orang sekarang itu sebutnya Kartini itu kalau kita merunut sekarang ya, meskipun anaknya putrinya seorang tokoh, pejabat publik, terus priayi, tapi juga masih merangkul yang ada di bawah. Ini kan sangat inspiring sekali gitu. Berarti semangatnya masih tetap semangatnya, kemudian nilai-nilai yang ditinggalkan, yang diberikan kepada kita. Yang pertama tentang pendidikan untuk semuanya. Jadi Kartini itu memahami Mas bahwa pendidikan ini menjadi salah satu cara atau kunci untuk keluar dari keterbelakangan. Waktu itu kan perempuan sangat susah, tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Betul. Yang diberikan kesempatan sekolah kan hanya anak-anak priayi, termasuk Kartini. Tapi dia kemudian bikin sekolah sendiri, ngajari anak-anak yang ada di sekelilingnya, ngajari baca, ngajari nulis, dengan harapan nanti perempuan itu juga bisa melakukan apapun gitu. Karena gini, saya juga meyakini bahwa pendidikan itu menjadi salah satu pemutus rantai kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu. Pendidikan menjadi salah satu pemutus rantai kemiskinan. Inilah yang kemudian ini sedikit melenceng dari Kartini ya. Inilah yang kemudian menjadikan salah satu visi misi kami, Pak Dedi dan saya. Kita akan membuat program sekolah oleh ijazah dan kuliah gratis.
sekolah oleh ijazah. ijazahnya. Karena memang di Kota Tegal ini ada beberapa anak-anak yang mereka tidak menyelesaikan pendidikan menengah atasnya. Dan ini kita akan bikin program agar mereka minimal menyelesaikan sekolah menengah atas dan semoga bisa mereka ikut masuk dalam program kuliah gratis yang kita canangkan. Dan ini insya Allah tidak pakai APBD, Mas. Oh, iya? Iya, kita menggandeng dengan pihak swasta. Jadi kita tidak mau menjadi beban negara gitu. Kalau BPR Sentral Arta mau join silahkan gitu ya. Berarti terbuka untuk seluruh masyarakat. Terbuka untuk semuanya. Jadi gini, itu tadi kenapa saya sampaikan bahwa pendidikan itu menjadi salah satu kunci pemutus rantai kemiskinan ya. Coba dibayangkan, misalnya dari keluarga yang miskin, kemudian sekolah. Dia kan sekolah itu tidak hanya untuk pekerjaan. Abah saya selalu menasihati kami begini ke anak-anaknya. Sekolah itu niatnya golek ilmu, bahasa Jawa ya. Mengko kerja opo Gusti Allah sinatake. Jadi sekolah itu niatnya cari ilmu. Pekerjaan apapun, ketika kamu punya ilmu, kamu akan siap ditempatkan dimanapun. Dan ini ternyata saya alami. Pendidikan saya kesehatan masyarakat, tetapi ketika kemudian ada tugas atau ada peluang dan kesempatan saya ditempatkan dimanapun ya, alhamdulillah sepertinya saya bisa bekerja dengan baik dan saya kebetulan tipe yang senang belajar gitu ya, tipe pembelajar dan saya senang berguru, belajar ke siapapun gitu. Itu tadi tentang pendidikan. Yang berikutnya tentang kesetaraan gender. Kartini bicara tentang bahwa perempuan itu bisa menjadi apapun. Perempuan itu sama dengan laki-laki. Jadi gender itu hanya gender ini artinya memberikan kesempatan yang sama, mau dimanapun, mau bekerja menjadi apapun, mau beraktivitas seperti apapun, ini punya kesempatan yang sama. Dan ini tentu harus kita sambut baik gitu. Bahwa perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu hanya karena jenis kelaminnya. Perbedaannya kan cuma ketika nyasewu, perempuan hamil, melahirkan, menyusui, itu saja. Yang lain sama kok. Coba kemampuan apa yang laki-laki bisa, perempuan yang nggak bisa, sama semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya tentang kemandirian dan keberdayaan. Bahwa Kartini ini menginspirasi kita bahwa perempuan itu harus mandiri dan berdaya. Mulai dari cara berpikir, kemudian cara bertindak, kemudian bagaimana, apalagi terkait dengan kemandirian ekonomi ya. Karena apalagi di era sekarang, perempuan itu ketika kemudian dia secara ekonomi bisa mandiri, ini akan bisa membantu keluarga. Entah dia sebagai pencari nafkah utama ataupun sebagai pencari nafkah tambahan, karena misalnya suaminya sebagai bekerja begitu ya. Menurut saya ini penting gitu, karena perempuan itu ketika punya pegangan, dia akan lebih percaya diri. Dia akan melakukan lebih banyak hal. Coba uang 50.000 dipegang Mas Riko, sudah berkeluarga. Kebetulan sudah, alhamdulillah. Dipegang Mas Riko 50.000, jangan dipegang istrinya. Coba keluar rumah nanti pulang lebih banyak bawa barang Mas Riko atau istrinya. Insya Allah istrinya. Biasanya istri. Perempuan. Jadi karena perempuan itu multitasking, Mas. Memang menurut penelitian perempuan itu multitasking. Jadi dalam satu waktu mereka itu bisa melakukan banyak hal. Misalnya nih pagi-pagi dia masak. Bisa sambil nyalain mesin cuci untuk nyuci, bisa sambil gendong anak, bisa sambil bikinin kopi untuk suami, bisa sambil ngajari anaknya, misalnya yang gede untuk ngerjain PR atau apa. Sementara suaminya ngopi pagi-pagi, scroll HP gitu ya. Ya itu memang karena perempuan itu multitasking lah. Maksud saya ngomong begini nih biar, ayo perempuan ya jangan insecure yuk. Kamu tuh keren loh, kamu tuh hebat gitu. Tinggal bagaimana kamu tuh memberdayakan dirimu sendiri. Banyak kok cara-cara ya kita untuk lebih berdaya. Seperti pesan Kartini bahwa perempuan itu harus berdaya dan mandiri. Caranya banyak. Misalnya sekarang kan semua orang pegang gadget. Ya manfaatkan yuk di era digital ini. Jangan untuk HP itu jangan untuk cuma selfie. Selfie boleh nggak sih Mbak Ain? Boleh. Oh udah glowing kenapa nggak selfie gitu ya? Tetapi banyak bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, untuk mengupgrade kemampuan kita. Kemudian yang punya usaha nih, ibu-ibu yang punya usaha, yuk mulai coba sih kita jualan lewat online.
apalagi sekarang kan banyak ya affiliate itu kan juga Betul. juga bisa menghasilkan cuan gitu. Kenapa nggak dilakukan gitu? Pokoknya prinsipnya saya sebagai orang Jawa itu gini, obah mamah. Sopo sing obah bakal mamah tahu. Ya, makan ya. Makan. Jadi siapa yang bergerak dia akan mendapatkan sesuatu. Ya. Berarti sebenarnya banyak sekali ya aplikasi apa yang menjadi pemikiran, menjadi apa yang disampaikan oleh Kartini itu dalam hal sekarang ya. Tidak hanya bicara emansipasi saja, tapi memang harus dalam bentuk nyata. Iya, betul. Dan jadi termasuk tadi yang saya sebutkan perubahan gerakan sosial. Jadi artinya akhirnya masyarakat ini, artinya yang tadi sekat-sekat yang begitu tinggi, perempuan nggak boleh sekolah, sekarang boleh semuanya. Kemudian perempuan tidak banyak yang berani speak up. Sekarang sudah berani bersuara. Meskipun belum banyak, Mas, dan mengubah itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Saya yang background saya aktivis perempuan saja merasa banyak perempuan-perempuan yang misalnya perempuan korban kekerasan, mereka nggak berani speak up. Betul. Iya, ada rasa malu, ada merasa itu aib. Kemudian juga atau misalnya melihat korban kekerasan mereka juga, aduh saya nggak ikut mencampuri. Dan ini yang perlu diubah, bahwa ketika terjadi kasus-kasus kekerasan misalnya ya ini harus speak up, harus dilaporkan. Nggak usah khawatir, apalagi di masyarakat Kota Tegal. Kita salah satu yang nanti ke depan yang akan kita lakukan adalah menjadikan Kota Tegal menjadi kota yang ramah perempuan dan kota yang ramah anak. Ya, ini tentu nggak bisa sendirian lagi, Mas. Butuh support dari semua orang. Jadi saya sangat berharap perempuan di Kota Tegal ini menjadi perempuan yang berani bersuara, tapi tentu untuk kebenaran ya, bukan untuk yang lain. Kemudian berani bertindak, terus kemudian juga berani berkarya. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi di Sentral Arta Bertanya dan semakin dalam ini. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, masih di Sentral Arta Bertanya dan masih bersama Riko dan Mbak Iin, Wakil Wali Kota Tegal. Dan kita tadi sudah mengupas cukup banyak, banyak sekali yang kita ambil. Ada bagaimana kita dalam membina komunikasi dan keterbukaan dengan keluarga, ternyata itu menjadi salah satu kunci ya, bagaimana kita bisa membangun putra-putri kita juga nanti lebih baik, kemudian juga bagaimana kita juga membina komunikasi dengan masyarakat, serta melihat Kartini sebagai salah satu tokoh yang merubah, pembawa perubahan bagi perempuan dan juga ya bangsa ini juga mungkin ya secara globalnya ya Mbak Iin. Oke Mbak Iin, kalau bicara soal balik lagi karena sebagai wakil wali kota dan juga sebagai wali kota, Pak Dedi pasti punya visi misi di dalam rangka untuk mengembangkan potensi Kota Tegal atau bagaimana cara mengangkat ya. Mungkin tadi spill sudah beberapa disebutin, banyak sekali langkah-langkah atau rencana strategis yang mungkin sudah dicanangkan dan akan dilaksanakan. Tapi mungkin bisa digarisbesarkan lagi kira-kira apa yang paling mendesak saat ini, selain tadi juga disampaikan bahwa ada tim pengentasan angka kemiskinan dan mungkin angka stunting juga mungkin boleh disampaikan. Jadi memang di Kota Tegal ini kita ada beberapa prioritas program, Mas. Kita menyadari betul keterbatasan dan kelebihan Kota Tegal. Kota Tegal ini kan tidak ada lahan pertanian. Nggak ada sawah dan ladang ya. Artinya ya kita mau nggak mau harus
mengoptimalkan potensi-potensi yang lain yang ada, misalnya di sektor perdagangan, kemudian sektor perdagangan dan jasa, kemudian di sektor pariwisata, kemudian juga di sektor kelautan, karena kita kan Tegal Kota Bahari. Nah, kemudian untuk membreakdown itu, ketika kita ingin bagaimana ini perdagangan kita di sini bagus, kita juga harus menyiapkan tuh. Di antaranya UMKM yang menjadi salah satu fokus kami, yaitu UMKM, bagaimana UMKM ini berdaya dan naik kelas. Gitu. Ini sudah banyak kita lakukan, yaitu misalnya untuk memperkuat mereka, misalnya secara sumber daya kita akan memberikan pelatihan-pelatihan. Apalagi tadi BPR Sentral Arta juga menyampaikan kalau siap untuk juga memberikan pelatihan. Nah ini kita tunggu, kita akan bersinergi gitu ya. Karena memang sudah waktunya nih UMKM itu harus naik kelas. Ya tadi saya di rapat tim pengentasan kemiskinan kemarin, saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya data nih. UMKM kita yang memang sudah settle secara perizinan, mereka sudah ada semua, sudah lengkap. Berarti nanti kita tinggal fasilitasi untuk expo, kemudian yang masih belum berizin berarti kita bantu untuk pendampingan perizinan, atau yang baru mau tumbuh ya kita berikan pelatihan-pelatihan gitu. Karena sebenarnya di Kota Tegal ini potensinya banyak sekali. Misalnya makanan khas Tegal, ada tahu aci, ada kemudian juga ada telur asin itu yang bilang berbes, tapi ternyata di sini juga banyak. Iya banyak yang, karena saya sering pesen juga gitu. Kemudian juga belum lagi makanan-makanan yang lain gitu ya. Terus kemudian juga handicraft, ada batik juga, batik Tegalan. Kebetulan kemarin saya juga datang ke beberapa sentra batik yang tentu ini butuh pendampingan juga. Ini akan mengangkat potensi lokal kita, dan ketika UMKM ini kita dampingi, kemudian kita tingkatkan kapasitas, kualitas dan kualitas produk mereka, tentu ini akan benefitnya akan seperti efek domino, tidak hanya ke mereka tetapi juga tentu ke pemerintah Kota Tegal. Salah satunya yang sering mereka keluhkan adalah permodalan, maka nanti berharap bisa kita bersinergi lah ya, untuk pendampingan teman-teman UMKM. Kemudian yang kedua adalah mendorong digitalisasi ekonomi. Ini penting. Mau nggak mau, suka nggak suka, di era digital ini kita harus adaptif. Dan masyarakat atau UMKM ataupun pelaku usaha ya mau nggak mau harus mengambil itu gitu. Karena kalau tidak ya mereka akan tertinggal. Dan karena ini sudah digitalisasi ekonomi, mereka harus punya skill itu, skill digital marketing itu akan kita berikan kepada teman-teman UMKM, sehingga mereka menjual produknya tidak hanya di sekitar tapi juga bisa sampai keluar Tegal gitu. Salah satunya di fasilitasi pemerintah adalah wifi free, gratis. Kita ada sampai sekarang sudah ada sekitar 111 titik ya. Tapi maaf saya tidak bisa menyebutkan di sini gitu ya. Nanti misalnya butuh ini bisa komunikasi ke akun-akunnya Pemkot gitu ya. Akan kita berikan informasi, tapi diantaranya itu di alun-alun, itu ada di Taman Pancasila juga ada, pokoknya di area-area yang publik itu ada. Kemudian di kantor-kantor perkantoran ada, kemudian di kecamatan, kelurahan juga ada. Jadi masyarakat Kota Tegal silakan mengakses, baik untuk pelajar, kemudian mahasiswa maupun pelaku ekonomi. Dan bahkan dalam bayangan saya, misalnya kayak pedagang-pedagang pasar nih, mereka di satu sisi punya lapak offline jualan di pasar, tapi di sisi lain mereka juga bisa kemudian nge-live di akun-akun medsos mereka. Jadi mereka dapat buyernya, pembelinya tidak hanya ketika yang orang datang ke pasar, karena nyun sewu sekarang orang datang ke pasar pun juga secara frekuensi sudah agak turun gitu ya. Nah ini juga PR juga sih Mas, bagaimana nanti orang senang lagi datang ke pasar gitu kan. Nah karena itu maka ya mau nggak mau harus ini dong, berani kemudian keluar mencari konsumen di luar Kota Tegal, itu dengan tadi pakai cara-cara memanfaatkan gadget gitu. Termasuk tadi yang barusan tadi siang itu ketemu saya di kantor itu, dia jualan terasi. Saya bilang keren sekali, ini masih anak muda dia, masih muda, masih kayaknya usia kepala 3 gitu. Saya bilang, Mas, ini potensial sekali, karena apa? Bahan baku ada nih, kan dari terasi ya, terasi kan dari udang. Jadi bahan bakunya yang cukup melimpah.
karena kita nyun sewu kan tinggal ngambil gitu kan, iya free gitu asalkan kita mau ngambil loh ya. Nah tinggal pengolahan dan bagaimana packaging juga pemasarannya udah dipasarkan aja mulai, dan dia menyampaikan bahwa sudah mulai banyak order dari luar daerah. Itu kemudian juga ini akan kita membuka banyak ruang kemitraan antar pemerintah, swasta dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif gitu. Dan tentu berkelanjutan. Ini penting karena itu tadi untuk pengendalian inflasi, untuk pengentasan kemiskinan. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama bagaimana memikirkan dan memberikan aksi nyata untuk mengajak masyarakat semakin mandiri, UMKM semakin berdaya, terutama juga yang saya sampaikan karena ini Hari Kartini ya para perempuan gitu. Karena sebenarnya perempuan itu ketika mereka punya usaha itu lebih telaten gitu. Dan jadi tips untuk para UMKM yang sedang memulai atau sedang punya usaha, yang penting itu adalah mental berusaha gitu. Jadi misalnya bagaimana kita punya daya juang dan daya tahan yang kuat. Daya juang itu bagaimana kita memperjuangkan usaha kita agar tetap settle gitu. Kemudian daya tahan ketika kondisi memang sedang tidak baik-baik saja ya tetap bertahan gitu. Konsistensi itu penting untuk usaha, untuk para pengusaha ya, karena saya juga pelaku gitu. Jadi pernah merasakan jatuh bangunnya untuk mengelola usaha. Kalau pesan-pesan sendiri untuk wanita Indonesia khususnya di Kota Tegal ini seperti apa dari Mbak? Iya, jadi untuk seluruh perempuan Indonesia yang masih ragu dan merasa belum cukup untuk berpartisipasi di ruang publik, jangan seperti itu lagi. Karena apa? Jangan pernah meremehkan potensi yang ada di diri kita. Jangan pernah merasa insecure. Jangan pernah underestimate kepada kemampuan diri sendiri. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Yakinkan diri bahwa kita bisa melakukan perubahan sekecil apapun itu akan bermanfaat untuk sesama kita. Dan tentu kita itu punya kesempatan yang sama untuk belajar, untuk berpendapat ataupun berkontribusi. Dan yang terakhir, jadilah Kartini masa kini yang cerdas, berani dan visioner, serta peduli. Dan yang paling penting, Indonesia butuh suara dan karya kita. Terima kasih banyak Mbak In, luar biasa ini banyak hal yang bisa kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita tentang wanita, tentang perempuan, tentang Kartini dan bagaimana perempuan sekarang harus menempatkan dirinya, baik itu pikirannya, tindakannya dan juga apa yang dilakukan dia ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang-kurang berkenan dalam penyambutan dan juga ngobrol-ngobrol pertanyaan-pertanyaan dari kami nih. Terima kasih juga untuk BPR Sentral Arta yang sudah mengundang. Semoga ini bermanfaat. Amin, dan pasti. juga memotivasi khususnya para perempuan bahwa saya ini belum seberapa kok, masih banyak perempuan yang jauh lebih hebat dari saya. Tetapi untuk menjadi seperti itu tentu butuh kerja keras dan kemauan yang kuat. Pasti teman-teman di sana bisa lebih hebat dari tokoh-tokoh yang ada sekarang. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak In. Oke. Hanya sampai di sini ketemu kita di Sentral Arta Bertanya. Kita akan ketemu lagi di segmen lainnya, tentu saja dengan cerita inspiratif lainnya dari tokoh lainnya dengan penuh perjuangan dan juga keberhasilannya. Sampai ketemu lagi, saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.